Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama dengan saya Westi Syahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Toba Samosir mengenai perakiraan cuaca BMKG dan paket berita dari tim VOA. Inilah informasi selengkapnya. Pada Selasa 12 Mei 2020, Komisaris Utama Toba TV mengunjungi Desa Siruar, Kecamatan Parmaksian. Dalam kunjungan tersebut, Simpson Panjaitan membagikan masker dan bandrek dalam kemasan hasil produksi sendiri dan beliau berharap agar sahabat Desa Siruar tetap menjaga kesehatan. Berikut informasi selengkapnya. Selasa 12 Mei 2020. Komisaris Utama Toba TV sekaligus balon Bupati Toba mengunjungi Desa Siruar, Kecamatan Parmaksian. Dalam kunjungan kali ini, Simpson Panjaitan membagikan masker dan bandrek dalam kemasan hasil produksi sendiri. Dalam masa pandemi COVID-19, Simpson berharap agar sahabat Desa Siruar tetap menjaga kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, Simpson Panjaitan bersama Bapak Maruli Marpaung dan warga setempat melihat perkembangan hasil panen dari sahabat tani di Desa Siruar. Simpson Panjaitan mendengar permasalahan dari petani, mulai dari irigasi, penggunaan jenis pupuk, jenis bibit, dan perawatan sampai saat panen. Apa aja yang kita udah pakai? Magnesium. Terus? Sama SS. Sama urea sedikit. Oh. Itu aja lah. Jadi untuk berapa lari tadi? Berapa rantai? 6 rantai. 6-7 rantai. Berapa banyak lah yang udah pakai? Hasilnya? Enggak, pupuknya. 6 sak. 6 tempat. 300 kilo. 6 sak. Apa itu? Magnesium atau? Magnesium. Simpson Panjaitan berharap dengan dibentuknya UKM Sinta dapat membantu permasalahan dan menjadi sahabat tani. Usai mengunjungi sahabat tani, Simpson Panjaitan menjenguk salah satu warga Desa Siruar, Boru Panjaitan, yang mengalami sakit sudah hampir 3 tahun. Simpson berharap yang terbaik bagi Inang Boru Panjaitan dan seluruh keluarga. Terus dia berjalan. Hampir 3 tahun lah. Tuhan, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Namboru kami yang tidak sehat, Tuhan. Kami berdoa buat kesehatannya. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, memberikan kekuatan buat setiap keluarga yang ada di sini untuk setia dan bersama-sama dengan Namboru kami boleh kuat menghadapi penyakit ini. Kami berdoa Tuhan yang menghiburkan, memberikan kekuatan. Kami juga masih berdoa Tuhan berikan kesehatan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Mujizat masih ada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatan kami boleh datang ke rumah ini, boleh berdoa buat Namboru kami. Dari Kecamatan Parmaksian, Toba TV melaporkan. Jumat 8 Mei 2020, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan membagikan sembako pada posko kelurahan di Tarutung. Berikut informasi selengkapnya. Bupati Tapanuli Utara Dr. Randus Nixon Nababan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Alexander Gultom, Kasatpol PP Rudi Sitorus, dan Kepala Bagian Tapem Joshua Situmeang saat meninjau 7 posko kelurahan di Kecamatan Tarutung yang merupakan swadaya masyarakat pada Jumat 8 Mei 2020 lalu. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan menyerahkan bantuan sembako bagi posko kelurahan di Tarutung. Bantuan sembako tersebut diberikan untuk para petugas jaga berupa mie instan, telur ayam, dan bahan minuman termasuk bahan pembuatan wedang jahe. Bupati juga menerima aspirasi masyarakat dan langsung memerintahkan perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti, terutama terkait pendataan calon penerima bantuan. Bupati berharap agar warga sedikit bersabar menunggu pengumpulan data, termasuk menunggu dana dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menyempatkan tinjau beberapa pelaksanaan penanganan bencana alam banjir dan longsor, termasuk meninjau pembangunan gorong-gorong dan normalisasi sungai Aik Ristop. Bupati tekankan agar beberapa penanganan dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, serta berharap dukungan masyarakat sehingga berfungsi dengan baik di sungai Aik Ristop. Bupati juga memerintahkan OPD teknis agar tetap melakukan normalisasi dengan alat berat, melakukan sosialisasi dengan baik kepada warga sekitar, dan memberikan solusi yang baik sehingga sungai tersebut dapat membantu mengatasi masalah banjir. Tutup perongan nona gula alaman di koma, udah tutup peron di mana pakai beton. Tutup beton. Itu tak boleh merdalan. Itu ruai merdalan, sekejam boleh merdalan. Atau dah? Oke. Di situ petugas pos. Dari Tapanuli Utara, Toba TV melaporkan. Ada oh, mandiri juga ya dari BNI. Tapi gak termogan nahurang gitu. Pada Sabtu 9 Mei 2020, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan beserta Wakil Kepala Polres Tapanuli Utara, Mukmin Rambe dan beberapa pimpinan OPD bersama Kepala Kantor Pos Nia Anggriani Pardede menghadiri penyaluran perdana bantuan sosial tunai Kementerian Sosial Republik Indonesia bertempat di Kantor Pos Tarutung. Berikut informasi selengkapnya. Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Nixon Nababan didampingi Wakapolres Tapanuli Utara Mukmin Rambe dan beberapa pimpinan OPD bersama Kepala Kantor Pos Nia Anggraini Pardede hadiri penyaluran perdana bantuan sosial tunai Kementerian Sosial Republik Indonesia, tepatnya bertempat di Kantor Pos Tarutung, Jalan Sisinga Mangaraja, Kecamatan Tarutung pada Sabtu lalu tanggal 9 Mei 2020. Bupati berharap agar masyarakat yang belum menerima bantuan tetap bersabar, karena semua yang layak pasti diberikan bantuan, baik itu melalui pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun dana desa. Urus kita martangiang atau mabahor sahito. Sabu kita mulau-lau. Sabu kita masih jalan. Jadi ngakudan tanpa masuk data dari luar PKH masih. Nah, sina juro PKH dina do bantuan sembakoi ewaroi Bapak tadi mau salah harus hari masa pulau Paribu masuk di totalnya kita. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan mengatakan agar pihak PT Pos mampu menyalurkan bantuan dengan cepat tanpa kendala dengan melibatkan kepolisian dan melakukan pemetaan penyaluran BST. Usai penyerahan BST secara simbolis, Bupati juga meninjau penyaluran pada loket yang telah disediakan dan berpesan agar para warga tetap memperhatikan himbauan pemerintah seperti menjaga jarak dan wajib pakai masker. Salam corona. Perwakilan masyarakat KPM mengucapkan terima kasih atas program Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial dan pihak kantor pos, serta upaya Bupati Tapanuli Utara untuk mempercepat realisasi penyaluran BST. Dari Tapanuli Utara, Toba TV melaporkan. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG? Semoga Sobat sehat selalu ya. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, kami BMKG Selangit mengimbau Sobat sekalian untuk tetap tinggal di rumah. Dan jangan lupa pantau informasi cuaca dari kami melalui sosial media kami di rumah Anda. Baiklah Sobat,
kami dari BMKG Selangit bersama saya Andreas Kunosritonga akan memberikan informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan di 5 kabupaten, diantaranya Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasudutan, dan Kabupaten Simalungun. Secara umum, suhu berkisar antara 16 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 knot. Untuk kelembapan udara berkisar antara 53 sampai dengan 100%. Untuk pagi hingga siang hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pagi menjelang siang hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba. Untuk siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah diperkirakan terjadi pada siang menjelang sore hari di wilayah Kabupaten Samosir, diantaranya Kecamatan Ronggurniuta dan Palipi. Untuk sore hingga malam hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya Kecamatan Pahejulu, Pahejae, dan Simangumban. Untuk malam hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, diantaranya Kecamatan Balige, Laguboti, Persea, dan Lumbanjulu. Sobat BMKG, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, terutama Kecamatan Balige, Laguboti, Persea, dan Lumbanjulu, untuk tetap waspada pada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai dengan kilat dan petir yang berdampak longsor di wilayah daerah perbukitan dan lereng serta banjir di daerah dataran rendah, dan potensi angin kencang yang dapat memicu terjadinya angin puting beliung pada malam hingga dini hari. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi untuk perkiraan cuaca minggu depan. Horas, horas, horas! Pada Jumat 8 Mei 2020, Bupati Tapanuli Utara bantu 1.985 supir se-Tapanuli Utara di rumah dinas Bupati Tapanuli Utara. Nixon Nababan menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bantuan pemerintah dan juga sumbangan dari para donatur. Inilah informasi selengkapnya. Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Nixon Nababan didampingi Sekretaris Daerah Indra Sahat Simaremare, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Jandri Nababan, Kepala Dinas Kesehatan Alexander Gultom, Kepala Bagian Tapem Joshua Situmeang, dan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sasma Situmorang memberikan bantuan sembako kepada 1.985 supir yang berasal dari seluruh kecamatan se-Tapanuli Utara bertempat di rumah dinas Bupati Kecamatan Tarutung pada Jumat 8 Mei 2020 lalu. Bupati Tapanuli Utara menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan pemerintah dan sumbangan dari donatur. Selain itu, Bupati juga memberikan bantuan sembako kepada 17 warga pekerja taratak pesta serta 81 orang pelaku usaha di Salib Kasih yang bekerja sebagai pedagang, fotografer, dan juru parkir di lokasi wisata tersebut. Seluruh bantuan diserahkan Bupati secara simbolis kepada masing-masing komunitas dan berpesan kepada 15 camat agar dapat secepat mungkin menyalurkan kepada para penerima. Bantuan hibah dari Kemenko Kemaritiman tersebut dengan total mencapai 332.867.850.000 yang terdiri dari face mask green sebanyak 10.000 piece, face shield sebanyak 625 piece, coverall with hood sebanyak 500 piece, level 2 high risk isolation gown sebanyak 500 piece, PW isolation gown sebanyak 1.000 piece, dan bovine cap sebanyak 2.000 piece. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Menko Luhut Binsar Panjaitan yang langsung merealisasikan permohonan Kabupaten Tapanuli Utara dan sudah menerima bantuan hibah yang diberikan kepada masyarakat Tapanuli Utara. Selanjutnya bantuan tersebut langsung diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung untuk dipergunakan sebaik mungkin demi mencegah COVID-19 di Tapanuli Utara. Kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerima bantuan dari Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan, berupa bantuan face mask green 10.000 pieces, kemudian face shield 625 pieces, coverall with hood 500 pieces, level 2 high risk isolation gown 500 pieces, PE isolation gown 1000 pieces, Bofat Cat 2000 pieces. Terima kasih Pak LBP, Pak Luhut yang kami hormati. Bantuannya sudah kami terima. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak, diberikan kesehatan kepada Bapak. Atas nama pemerintah Kabupaten Tapang Utara dan seluruh masyarakat Tapang Utara, kami mengucapkan terima kasih banyak. Horas. Dari Tapanuli Utara, Toba TV melaporkan. Kecamatan Boroboro. Pemirsa Toba TV, berikut peristiwa internasional utama yang dikemas dengan analisis tajam dan terpercaya dari Washington DC. Berikut ini adalah berita dari liputan VOA. Wisuda virtual bangun kenangan dan optimisme kelulusan upacara wisuda yang kerap menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan akademik seseorang harus dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Tapi sekolah dan para lulusan tak pernah kalah dalam kreatif. Wisuda virtual jadi alternatif untuk tetap merayakan manisnya buah perjuangan pendidikan. Selengkapnya simak laporan VOA. Kerja keras Juliana Bain selama 4 tahun bersekolah di Cornell University seharusnya berakhir pada gegap gempita upacara kelulusannya. Namun pembatasan pertemuan berskala besar merespons pandemi COVID-19 membuat kegiatan seperti upacara wisuda harus dibatalkan. We knew that May graduation was going to be canceled a little bit earlier than we got the official announcement, since a lot of other Ivy League schools had already been announcing cancellations. Beberapa universitas seperti Yale, Columbia, dan MIT telah mengumumkan pembatalan upacara wisuda sejak pertengahan Maret. Beberapa sekolah segera merencanakan upacara wisuda daring. We would do a virtual ceremony, but we also have promised the students that when it's possible to bring people back together physically, we'll have something. We don't know what that something is because we don't, of course, know when we can all be together physically. Dan bagi sekolah yang menunda upacara wisuda, diperkirakan baru akan bisa menyelenggarakan kegiatan sebesar ini di bulan Januari 2021. Selain tak ada pesta bersama, efek ekonomi juga dirasakan oleh komunitas sekitar kampus akibat pembatalan upacara wisuda yang lalu beralih ke wisuda virtual. Survei Federasi Retail Nasional menunjukkan pada tahun 2019 untuk penjualan kado kelulusan saja mencapai 5,6 miliar dolar Amerika. Ini belum termasuk jika keluarga melakukan perjalanan kunjungan ke kampus anaknya yang lulus, yang berarti juga menggerakkan sektor transportasi dan perhotelan. Namun alternatif wisuda daring ini juga jadi ajang bertemu bagi sebagian mahasiswa yang menyelesaikan studi mereka bersama. Seperti mahasiswa peraih beasiswa Fulbright dari Indonesia. Kita udah kenalan dari 2016 kan, terus sampai 2020 kita udah nunggu 4 tahun untuk momen ini nih. Terus tiba-tiba ya kayak gini, semester terakhir harusnya kulminasinya selebrasi, ketemu orang, kita celebrate milestone ini, tapi ya karena pandemik ini kita nggak punya proper goodbye sama teman-teman. Acara virtual selama 1,5 jam ini juga meninggalkan kesan mendalam bagi Rian. Message yang resonate kepada kita semua dalam acara kemarin, satu fine line-nya adalah tentang embrace the uncertainty sih. Jadi ya semua ini nggak ada yang certain kan di zaman kayak sekarang, ekonomi lagi collapse. Ya seperti itu, jadi embrace aja, enjoy, this will pass. Gagasan wisuda daring pun didukung berbagai pihak. Wisuda daring siswa SMA di Amerika kali ini akan dihadiri pembicara spesial dari mantan Presiden AS Barack Obama, grup K-pop BTS, atlet basket LeBron James, hingga aktivis serta penerima Nobel Malala Yousafzai di berbagai saluran yang berbeda. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Koki Jose Andres pakai stadion untuk dapur amal. Koki ternama Jose Andres memobilisasi restorannya untuk memasak dan memberi makan gratis bagi warga yang membutuhkan saat pandemi corona. Jose juga memakai stadion bisbol di ibu kota Amerika Serikat sebagai dapur berskala besar agar ia dapat membantu lebih banyak orang. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Koki yang tinggal di DC, Jose Andres, mengumumkan rencananya menggunakan stadion yang kosong untuk tujuan amal saat pandemi corona mulai merebak pada bulan Maret lalu. Untuk memberi makan banyak orang yang membutuhkan saat adanya perintah tinggal di rumah, Jose dan organisasi amalnya, World Central Kitchen, membutuhkan dapur yang besar. Stadion Baseball National Parks di Washington DC jadi pilihan yang tepat. We've used stadiums before, arenas before. They are so important. They are part of the community in the good times, but they are also an important part of being part of the community in emergency times. So inside here, we're using the kitchens, and we're going to be producing thousands of meals, tens of thousands. Staf stadion membantu dengan senang hati. We wanted to figure out what we could do with the ballpark to help people with COVID-19. We're very good at making a lot of food. We do it for all of our fans on a regular basis, and we have amazing facilities. So we reached out to Jose Andres' team and said, hey, we'd love to partner with you. Are you guys interested in using the ballpark for your kitchen operations here in Washington, D.C.? Dapur luas di stadion ini memungkinkan 50 orang bekerja berdampingan setiap hari dari jam 7 pagi hingga 6 sore. Makanannya bergizi dan terdiri atas daging, sayuran, nasi, dan buah-buahan. Makanan jadi dikemas ke dalam wadah dan pengemudi Uber Eats mengantarkannya ke berbagai tempat, rumah sakit, pantai werda, rumah warga berpenghasilan rendah, dan tempat para tunawisma berkumpul. Meski operasi ini berskala besar, tapi semua yang terlibat tetap aman. When you come into the area that we're working, we're doing a temperature check for everybody. So they're checking or doing a scan of your forehead to make sure that you don't have a fever and that your temperature is below 100 degrees Fahrenheit. And then once you do that and you've been cleared, we ask you to put your personal belongings away in a special area. Upaya Jose Andres ini tidak terbatas untuk wilayah ibu kota Washington DC. Berkat sumbangan dan dukungan dana dari sponsor, Jose dan tim dari World Central Kitchen bisa memasak ribuan porsi makanan yang juga dikirim ke kota-kota lain di Amerika. Menurut Jose, tidak ada tenggat waktu, jadi ia dan timnya akan terus memasak dan membagikan makanan selama hal ini masih diperlukan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahan dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.